Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita ucapkan pujian puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada tahun ini, pada bulan ini dan pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa bertemu dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh ampunan, yaitu bulan Ramadan. Selawat berangkaikan salam tak lupa kita hadiahkan kepada sang junjungan kita Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana kita mengharapkan syafaatnya dan bil masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Sobat Osin sekaligus siswa-siswi Manmatang Santar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah masuki hari ke-11 di bulan Ramadan, yang mana kita pasti melewati banyak godaan, banyak rintangan dalam menghadapi puasa, dalam menghadapi ibadah. Teman-teman semua, bagaimana puasanya sampai hari ke-11 ini? Ada yang sudah tinggal atau masih dipertahankan sampai hari ke-11 ini? Bagaimana dengan salatnya? Masih dikerjakan dengan baik? Masih ditinggalkan atau tidak sama sekali? Sobat Osin sekaligus siswa-siswi Manmatang Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat dengan mengambil tema puasa tapi tak sholat. Teman-teman semuanya, kita sudah tahu sholat dalam Islam hukum wajib, yang mana artinya kita harus mengerjakan dengan baik dan tidak boleh ditinggalkan karena hukum wajib. Apabila kita meninggalkan sholat, kita akan mendapatkan dosa yang cukup besar. Salat merupakan perintah Allah, perintah yang diturunkan Allah langsung pada Nabi Muhammad SAW tanpa melalui perantara malaikat. Berbeda dengan puasa, sedangkan puasa adalah perintah Allah yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan melalui perantara malaikat Jibril. Orang yang berpuasa selama 30 hari dengan benar, dengan baik, tetapi dia tidak sholat, dia tidak ada gunanya. Why? Mengapa? Karena as-salatu miftahul jannah. Salat itu adalah kunci surga. Ketika kita tidak sholat, semua amalan yang kita lakukan selama ini tidak ada faedahnya, tidak berguna, sia-sia. Salat merupakan yang agama bagi umat muslim. Jadi ibaratnya kita sedang membangun sebuah rumah yang mana syahadat adalah fondasi, sedangkan salat adalah tiang-tiang besi, dan puasa adalah tembok. Jika kita membangun rumah ada fondasi, tidak ada tiang-tiang besi, kita hanya membuat tembok. Tembok itu akan hancur dan roboh. Begitu sebaliknya, jika kita puasa tapi tak salat, semuanya hanya sia-sia. Nabi, Rasul adalah makhluk yang paling mulia, manusia yang paling indah akhlaknya, yang dijamin Allah pasti langsung masuk surga. Beliau tetap mendirikan salat, tidak pernah meninggalkan salat. Tetapi kita manusia yang tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang banyak dosanya, yang belum tentu masuk surga, masih saja meninggalkan salat. Itulah ada manusia yang tidak tahu diri. Salat merupakan ibadah yang paling utama, sedangkan puasa adalah ibadah yang penyempurna. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa puasa yang dilakukan seorang
tapi dia tidak salat, maka puasa itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak salat dianggap murtad dan kafir. Sehingga ibadah yang kita lakukan, ibadah puasa yang kita lakukan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inti dari puasa yaitu la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa. Kita ingin menjadi orang yang bertakwa, kita ingin menjadi dekat dengan Allah, tapi kita tidak mau melakukan salat. Nauzubillah min dzalik. Sebanyak apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, jangan pernah meninggalkan salat, karena salat adalah perintah Allah. Ada janji Allah yang pasti, perbaiki salatmu maka aku akan perbaiki hidupmu. Sobat Osim sekaligus siswa-siswi Keman Batang Center dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah momentum Ramadan ini sebagai momentum ajang untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, berlomba-lomba dalam memperbaiki salat, hingga kita bisa lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Buah pepaya, buah nanas, buah jambu, buah semangka, itulah buah yang bisa bikin ujang. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.